Selamat datang, di depan saya ada Poco X8 Pro Max dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda seharusnya akan melihat layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Di sisi saya yang jelas adalah layar pengaturan. Dan yang perlu kita lakukan di sini hanyalah klik pada panah, lalu di halaman berikutnya, Anda ingin memilih bahasa yang diinginkan dari daftar. Sekarang untuk saya yang terpilih adalah bahasa Polandia. Saya ingin pakai bahasa Inggris, jadi saya gulir ke bawah. Ada pilihan wilayah seperti Australia, India, Inggris, atau Amerika. Sebenarnya ini lebih ke dialek daripada sekadar wilayah, tapi sejauh yang saya tahu semuanya sama saja. Jadi saya tidak terlalu bisa membedakan. Sebenarnya tidak terlalu penting apa yang Anda pilih di sini karena pemilihan wilayah ada di halaman kedua di sini. Nah, di sini saya mungkin akan merekomendasikan memilih wilayah yang merupakan bagian dari Uni Eropa secara khusus. Dan ini ada alasannya tersendiri, yang saya sendiri tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi jika memang benar, itu akan menguntungkan Anda. Kalau tidak benar, jelas tidak ada ruginya juga. Jadi alasannya di sini adalah karena Uni Eropa membuat undang-undang yang sangat berpihak pada konsumen dan tidak terlalu berpihak pada korporasi. Nah, jika Anda orang yang cukup rasional, Anda mungkin sudah sadar bahwa misalnya di IS tidak terlalu berpihak pada konsumen, mengingat belanjaan Anda sekarang harganya jadi agak terlalu mahal, bukan? Dan inflasi juga tidak benar-benar menutupi selisih itu. Dan entah kenapa perusahaan-perusahaan justru semakin kaya saja. Jadi Uni Eropa seolah-olah datang langsung menampar wajah, kan? Mereka membuat semacam undang-undang dan langsung saja berusaha sedikit meredamnya. Dan dengan memilih bahwa Anda mungkin berasal dari wilayah tersebut ketika undang-undang seperti itu diberlakukan, itu akan menguntungkan konsumen, bukan korporasi. Mereka kemungkinan besar akan melakukan perubahan itu hanya di wilayah tersebut jika memang merugikan bisnis mereka, jadi mereka hanya akan melakukannya di wilayah itu saja. Begitulah. Bagaimanapun Eropa adalah bagian yang cukup besar dari pendapatan mereka. Jadi menarik diri sepenuhnya dari sana hanya karena Uni Eropa membuat undang-undang yang tidak mereka sukai, bukanlah sesuatu yang benar-benar memungkinkan untuk dilakukan. Kemungkinan besar mereka hanya akan menerapkannya di Eropa. Dan dengan Anda memilih bahwa Anda berada di wilayah Eropa, Anda akan termasuk dalam perubahan itu. Preocupan itu dan semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya, kan? Sementara jika Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari AS, dan misalnya Android menjadi terkunci, dan Eropa entah bagaimana membuat undang-undang yang melarang hal ini. Nah, Anda sekarang tidak bisa menginstal aplikasi dari luar, sementara saya masih bisa. Jadi itu akan sangat menguntungkan. Selanjutnya, kita punya syarat dan ketentuan. Jadi kita punya perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Anda bisa mengetuk keduanya di sini untuk membaca apa yang akan Anda setujui, yang mungkin saja bisa berguna. Tapi, jujur saja, saya sendiri belum pernah membaca satu kata pun selain nama seperti kebijakan privasi atau perjanjian pengguna. Bagaimanapun, saya akan pilih setuju dan lanjutkan. Selanjutnya, kita punya pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi, izinkan saya mengambil perangkat lain dan akan muncul hal-hal seperti ini. Jadi, Anda bisa melihat layar ini di sini. Pengaturan menggunakan perangkat baru. Tutup, itulah yang ingin Anda lakukan. Nah, alasannya adalah pada dasarnya ini Google, semacam pemulihan data. Mungkin saja ini bisa berguna. Anda bisa melewati sebagian dari proses ini. Ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat memindahkan akun apapun yang sudah masuk di perangkat lama Anda. Jadi semua akun Google yang ada di perangkat lain bisa dipindahkan. Dan yang benar-benar perlu Anda lakukan hanyalah mengonfirmasi kunci layar di perangkat ini. Dan mungkin juga melakukan pencocokan angka saat Anda melihat 3 angka yang berbeda. Dan dari situ semuanya akan dipindahkan dan juga akan mencoba memindahkan semua yang terkait dengan akun tersebut atau akun manapun yang dipindahkan. Jadi seperti kontak, pesan, aplikasi, dan sebagainya. Sekarang saya tidak suka karena sebenarnya tidak memindahkan semua yang saya inginkan. Ini hanya memindahkan semua yang ingin diakses oleh Google. Ya, seperti misalnya kontak, pesan, dan semua hal lain yang saya anggap pribadi. Dan ada hal-hal yang sebenarnya tidak ingin saya biarkan Google akses. Jadi, itulah pendekatan saya terhadap hal ini.
Dan apa yang saya ingin dipindahkan seperti aplikasi itu mengabaikan aplikasi yang berada di luar Play Store dan tidak memindahkan aplikasi yang sudah tidak ada lagi di Play Store. Seperti misalnya emulator Yuzu atau emulator apapun untuk Nintendo Switch yang mungkin ada di sana. Sebelum kau sadari, pengacara Avengers muncul untuk menumpasnya. Jadi dalam hal ini pada dasarnya tidak berguna bagi saya, jadi saya akan melewatkannya. Dengan demikian, Xiaomi memiliki aplikasi untuk memindahkan data, semua data, terlepas dari mana asalnya, dari mana, dan sebagainya, jauh lebih unggul daripada yang ditawarkan Google. Jadi saya akan menunjukkannya di akhir, kecuali jika itu muncul selama proses penyiapan, maka saya akan membahasnya dengan cepat. Selanjutnya, kita punya opsi untuk memasukkan kartu SIM atau mengaktifkan eSIM. Untuk eSIM, Anda memerlukan koneksi jaringan, baik Wi-Fi maupun seluler. Jadi jika Anda berencana menambahkan eSIM ke ponsel, Anda harus terlebih dahulu memasukkan kartu SIM. Dan perlu diingat saat mengaktifkan eSIM, bagian bawah. Jadi biar saya keluarkan dulu. Jadi slot nomor 2, yaitu yang paling bawah, bisa Anda lihat di sini. Tertulis SIM 2. Begitu kamera fokus, SIM 2 akan dinonaktifkan. Fungsi SIM eSIM dan SIM 2 bisa saling menggantikan. Anda hanya bisa menggunakan salah satu, tidak bisa keduanya sekaligus, dan begitu Anda mengaktifkannya, aktifkan di sini. Nantinya Anda perlu mematikannya di pengaturan agar baki bawah bisa digunakan kembali. Jika tidak, terlepas ada kartu atau tidak, ponsel tidak akan benar-benar memeriksa. Jadi untuk sekarang saya akan lewati bagian ini. Dan masih muncul halaman koneksi Wi-Fi yang bisa saya lewati jika mau. Dan memang saya ingin melewatinya, jadi saya akan lakukan itu. Dan selanjutnya, kita punya pengaturan kunci layar. Sekarang kita punya beberapa cara berbeda untuk mengaturnya. Kita punya beberapa opsi kunci layar di sini, seperti pola, pin, atau kata sandi. Lalu ada juga biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Sekarang jika Anda berencana menggunakan biometrik, Anda tetap harus memilih cara fisik untuk membuka perangkat, karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, pada saat perangkat Anda menolak untuk membuka kunci karena ada noda kecil di wajah atau jari Anda selalu bisa mengandalkan pola, pin, atau kata sandi yang pasti akan berfungsi selama Anda memasukkannya dengan benar. Sekarang, sebagai alternatif, Anda juga bisa melewati perlindungan perangkat Anda. Namun karena ponsel Anda akan menyimpan semua informasi pribadi Anda, saya sangat menyarankan Anda memilih salah satu jenis kunci layar. Jadi jika suatu saat Anda kehilangan ponsel, semoga saja tidak terjadi. Namun jika itu terjadi, siapapun yang menemukannya tidak akan bisa mengakses semua data Anda secara bebas. Dan selain itu, jika tidak dilindungi, orang lain bisa saja langsung meriset dan menggunakannya tanpa masalah apapun. Sekarang, jika Anda memiliki akun Google dan kunci layar, ketika ponsel direset, ponsel tersebut sebenarnya akan terkunci, mirip dengan fitur iCloud Lock milik Apple. Jadi, tanpa verifikasi, ponsel tidak bisa digunakan dan Anda tidak akan bisa menyelesaikan proses pengaturannya. Selanjutnya, kita punya layanan Google, dan ada beberapa di antaranya, tapi semuanya agak omong kosong di sini. Jadi, saya akan membahasnya dengan cepat, mungkin tidak terlalu cepat, tapi secepat yang saya bisa, sambil tetap sengaja bersikap kritis terhadapnya. Mari kita bahas lebih lanjut. Kita punya opsi penggunaan lokasi dan izinkan pemindaian. Sekarang saya sebutkan keduanya, karena jika Anda mematikan salah satunya, yang lain juga ikut mati. Jadi, secara singkat, gunakan lokasi memungkinkan aplikasi dan layanan yang memiliki izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat Anda. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel, seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Itu saja yang sebenarnya penting di bagian ini. Dengan mematikan fitur itu, Anda mungkin berharap ponsel Anda tidak bisa dilacak lagi, tapi Anda salah karena ponsel Anda tetap selalu bisa dilacak. Fitur itu seharusnya hanya mencegah aplikasi untuk mengakses lokasi, namun pada kenyataannya, aplikasi masih punya cara lain untuk mendapatkan informasi seperti ini. Jadi, pada dasarnya fitur ini hanya mencegah aplikasi memperoleh informasi lokasi dengan cara normal. Tapi seperti yang sudah Anda tahu, misalnya Facebook sama sekali tidak peduli soal persetujuan.
Dan mereka akan melakukan ini diam-diam di belakang Anda, memata-matai Anda, dan mendapatkan informasi ini dengan cara apapun yang mereka bisa. Itulah sebabnya mereka dibawa ke pengadilan. Dan selain itu, mematikan fitur itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ponsel Anda tetap akan terhubung ke jaringan seluler atau menara seluler, dan menara seluler akan mengirimkan informasi tentang lokasi ponsel Anda. Jadi, seperti yang saya katakan, itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, kita punya opsi izinkan pemindaian yang memungkinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja. Dan inilah bagian terbaiknya, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth Anda dimatikan. Jadi, bahkan ketika Anda mematikan ini, itu sama sekali tidak berarti apa-apa karena sebenarnya masih tetap aktif. Sekarang, sekali lagi, ini hanya seolah-olah mencegah aplikasi untuk bisa memindai hal-hal lain. Namun, tujuannya adalah untuk mencoba hidup tanpa terdeteksi dan berpikir seperti itu, ya, nonaktifkan pemindaian dan hal-hal semacam itu. Keren banget, itu satu langkah lagi untuk lepas dari jangkauan perangkat lain agar tidak terlihat. Benar, tapi Anda salah karena tertulis seperti itu. Dengan menonaktifkannya, aplikasi dan layanan tidak akan dapat memindai jaringan Wi-Fi dan sebagainya. Tidak ada keterangan yang melarang perangkat lain untuk memindai perangkat Anda. Dan seperti yang tertulis pada pesan di sini, jika saya memahaminya dengan benar, Wi-Fi dan Bluetooth selalu aktif karena seharusnya masih bisa digunakan, bahkan ketika sudah dimatikan. Jadi sebenarnya tidak terdengar seperti benar-benar mati. Ini terdengar seperti logika Apple, di mana kamu seolah-olah mematikan Wi-Fi, tapi sebenarnya hanya dinonaktifkan, namun Wi-Fi itu sendiri masih berjalan. Jadi kemungkinan ini hanya mencegah aplikasi untuk bisa mengaksesnya. Dan, seperti perangkatmu yang memindai perangkat lain, ini tidak mencegah perangkat lain untuk memindai perangkatmu. Setidaknya, itulah yang saya pahami. Selanjutnya kita punya opsi mengirim data pengguna dan diagnostik. Sekarang, data apapun di sini pada dasarnya adalah data pengguna, mari kita perjelas itu. Dan dengan mematikan opsi itu sesuai judulnya, kamu akan berharap perangkatmu jadi lebih baik. Kamu tidak lagi mengirim data pengguna dan diagnostik sekarang, kamu tidak peduli. Tidak benar-benar dijelaskan di mana pada judul ini atau apapun itu. Jadi sekarang saya akan mengharapkannya. Dengan mematikan itu seharusnya ponselmu benar-benar tidak terhubung ke jaringan sama sekali. Tapi yang sebenarnya tertulis adalah membantu meningkatkan pengalaman perangkat Androidmu dengan secara otomatis mengirim data diagnostik, perangkat, dan penggunaan aplikasi ke Google. Sekarang dalam keadaan apapun, kamu sebaiknya tidak membiarkan itu tetap aktif. Alasannya kamu memang tidak peduli. Kamu memang seharusnya tidak peduli. Jika Google ingin meningkatkan layanan mereka, itu urusan mereka. Bukan tugasmu untuk harus memberikan informasi pribadimu dan semacam anonimitasmu, karena Google pada dasarnya akan mengambil semua informasi yang mereka bisa. Hal-hal seperti apa situs web yang kamu kunjungi, siapa yang kamu hubungi, dan sebagainya. Dan kemudian mereka katanya akan menggunakan itu untuk membuat penggunaan Androidmu jadi lebih baik. Itu tidak pernah benar-benar dijelaskan. Dengan cara apa itu akan menjadi lebih baik karena Google sendiri pun tidak tahu, tapi yang mereka tahu adalah bagaimana menjual data ini, yang pasti akan mereka lakukan. Jadi pada dasarnya kamu membantu mereka, dalam istilah yang omong kosong, membantu mereka menghasilkan lebih banyak uang dengan membiarkan mereka menjual datamu, supaya kamu bisa mendapatkan iklan yang lebih personal dan tertarget. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang kamu inginkan? Sekarang, hal terakhir akan jadi yang terburuk, yaitu memasang pembaruan dan aplikasi. Dan ini agak kurang deskriptif, seolah-olah melewatkan bagian terpenting, namun dengan melanjutkan, Anda setuju bahwa perangkat ini juga dapat secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan dan aplikasi dari Google. Sekarang, dingin. Anda memiliki opsi untuk menonaktifkan pembaruan otomatis dan hal-hal serupa untuk aplikasi dan pembaruan sistem di pengaturan. Namun saya ingin menekankan bahwa yang dimaksud di sini adalah layanan pembaruan OTA, bukan seperti yang Anda bayangkan. Sekarang, jika Anda tidak tahu apa itu, memang sengaja dibuat seperti itu. Namanya memang dibuat membingungkan. Jadi bahkan ketika Anda tahu apa arti OTA, itu tidak berarti apa-apa bagi Anda, karena OTA adalah singkatan dari over the air. Apakah itu memberitahu Anda banyak hal? Jadi bahkan jika Anda mencari pembaruan over the air, Anda mungkin tidak akan menemukan apapun di pengaturan.
Dan ada proses latar belakang yang berjalan di ponsel Anda yang pada dasarnya disebut layanan pembaruan OTA. Saya rasa memang begitu namanya. Sekarang, perangkat sialan ini bertanggung jawab untuk memuat segala macam omong kosong yang Google putuskan ingin mereka dorong ke perangkat Anda tanpa izin atau sepengetahuan Anda. Jadi Anda tidak akan pernah diberitahu bahwa ponsel Anda mendapatkan instalasi apapun, pembaruan apapun, atau hal semacam itu. Suatu hari nanti, ponsel Anda mungkin saja entah bagaimana bertingkah berbeda, tampilannya berubah, dan ya sudahlah. Anda tidak tahu tentang hal ini, Anda juga tidak pernah menyetujui ini. Maksud saya sebenarnya Anda agak menyetujuinya dengan mengklik setuju. Karena tidak ada yang bisa dimatikan di sini sekarang untuk sekadar memberi Anda sedikit peringatan. Seperti yang sudah kita lihat, omong kosong seperti ini sudah pernah digunakan beberapa kali atau setidaknya sekali sampai titik ini oleh misalnya Samsung. Samsung menggunakan layanan pembaruan OTA untuk pada kulkas mereka. Kulkas pintar mereka dengan layar pada dasarnya mulai menampilkan iklan kepada orang-orang yang sudah menghabiskan $3.000 untuk kulkas pintar mereka. Jadi itu luar biasa, benar-benar fantastis. Dan omong-omong, orang-orang itu membeli kulkas tersebut. Sebelumnya tidak ada iklan, tidak ada hal seperti itu. Suatu hari Samsung memutuskan, oke, kita akan mulai menampilkan iklan kepada orang-orang, karena kenapa tidak? Ada saja pendapatan yang bisa didapat dari situ. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa soal itu, karena saat kamu menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sekarang, karena kamu sudah mengetahuinya, yang bisa kamu lakukan adalah menghapus layanan pembaruan OTA melalui aplikasi yang memungkinkan kamu mengelola layanan latar belakang di perangkatmu. Tapi saya ingin memperingatkan kamu memang bisa melakukan ini, tapi ini juga akan menonaktifkan semua jenis patch keamanan yang biasanya kamu dapatkan dari Google dan biasanya Google perbaiki. Hanya saja, kamu tahu sendiri, tanpa campur tanganmu. Hal-hal ini bisa saja dieksploitasi oleh peretas untuk, kamu tahu, mendapatkan akses ke perangkatmu atau informasi yang seharusnya tidak mereka akses. Tapi mengingat apa yang sedang dilakukan Google sekarang, saya tidak yakin ini bukan pilihan yang lebih baik. Mengingat saya memang menghargai perangkat saya bisa menginstal aplikasi dari manapun yang saya pilih. Entah itu dari peramban web, Play Store, Epic Store, atau yang semacamnya. Itu adalah pilihan saya dari mana saya ingin menginstalnya. Dan sepertinya Google ingin mengambil, kamu tahu, jalur perang terhadap hal ini dengan dalih pada dasarnya aplikasi malware. Sekarang memang banyak peretas yang mencoba membuat orang menginstal aplikasi, hal-hal semacam itu. Yang kemudian mereka gunakan untuk, kamu tahu, meretasmu agar bisa mengakses tempat-tempat di perangkatmu yang seharusnya tidak mereka akses. Tapi kalau kamu menginstal aplikasi sialan yang disuruh oleh seorang pria India dari Microsoft yang bilang kamu harus menginstalnya. Karena misalnya kamu punya virus di PC-mu dan kalau kamu tidak menginstal ini, semua datamu akan lenyap. Maka kamu tahu, itu sebenarnya tergantung padamu. Itu terdengar seperti masalah kemampuan saja. Jadi secara pribadi, saya mungkin akan menghapus ini meskipun Google sendiri bolak-balik soal fakta bahwa mereka akan memblokir instalasi aplikasi dari luar Play Store. Jadi tahun 2025 mereka bilang akan memblokirnya, lalu 2026. Awalnya mereka membatalkannya, lalu di awal 2026 mereka bilang akan mengembalikannya lagi. Tapi sekarang mereka bilang tak perlu mengembalikannya. Kini saya tak percaya Google. Saya rasa mereka hanya mencoba menunda-nunda dengan omong kosong ini dan berharap kemarahan orang-orang mereda, sambil terus-menerus membawanya kembali dan membatalkannya lagi. Sampai orang-orang bosan dengan tarik ulur ini dan akhirnya tidak peduli lagi. Jadi, katanya sih di bulan September, saya rasa omong kosong ini mungkin akan terjadi, katanya begitu. Jadi pada saat itu, mungkin layanan pembaruan OTA seharusnya sudah dihapus. Jadi hal ini tidak akan dimuat ke perangkatmu. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita punya pengaturan dasar. Sekarang, beberapa di antaranya sepertinya memang terkesan berulang seperti lokasi, tapi ini berasal dari Xiaomi. Jadi kamu punya pengaturan lokasi yang sekali lagi bisa kamu matikan. Pembaruan sistem otomatis. Kirim data pengguna dan diagnostik. Kita akan menonaktifkan itu, karena ini cuma sampah iklan lagi. Bersama dengan iklan yang dipersonalisasi. Ya, tidak. Ngomong sialan kamu Xiaomi soal ini. Tidak cukup pergi saja dengan omong kosong seperti ini. Saya benci bagaimana Xiaomi punya keberanian memberikan tombol kecil omong kosong seperti ini. Untuk iklan yang dipersonalisasi, artinya mengumpulkan data tentangmu supaya mereka bisa menjualnya,
mendapat untung, dan sebagai gantinya kamu malah dapat iklan yang lebih tertarget. Iklan-iklan yang berusaha mengambil lebih banyak uang darimu dengan cara yang lebih canggih. Dan saya merasa ini bahkan lebih menjijikkan, karena saat kamu mencoba mematikannya muncul pop-up seperti ini. Tidak ada tombol lain di sini yang melakukan hal seperti ini, hanya yang satu ini. Dan lebih jauh lagi, biasanya untuk sebuah aksi, konfirmasi ada di sisi kanan dengan warna biru. Tapi Xiaomi memutuskan untuk melakukan psikologi terbalik dan membaliknya ke sisi lain. Jadi saat kamu mencoba mematikannya dan mengonfirmasi aksi itu, tebak apa, tetap saja masih aktif. Hal seperti ini benar-benar membuat saya kesal. Sekarang sih kamu bisa memeriksa opsi lain di sini, menyalakan atau mematikannya, tapi untuk iklan yang dipersonalisasi, ini adalah salah satu yang benar-benar harus kamu matikan. Selanjutnya, ada opsi untuk mengaktifkan kontrol orang tua. Terserah kamu. Pengaturan font ini opsional. Semuanya hampir sama. Bedanya, rekomendasi kedua ukurannya sedikit lebih besar. Tidak ada... Oke, ada sedikit perbedaan kecil dalam hal angka. Tapi, sekali lagi, terserah kamu mau pilih yang mana. Selanjutnya, kita punya pengaturan layar kunci. Jadi ini adalah wallpaper carousel dari Xiaomi. Saya pribadi sebenarnya kurang suka, tapi mungkin kamu suka. Fitur ini akan memberikan wallpaper acak setiap kali kamu menekan tombol power. Jadi saat kamu punya layar kunci, saya akan demonstrasikan di ponsel saya. Jika saya tekan tombol power dan saya punya layar kunci, itu akan menampilkan saya sebuah wallpaper, dan jika saya menguncinya lagi lalu membangunkannya, maka akan muncul wallpaper baru dan akan terus berganti setiap kali menjadi wallpaper yang berbeda. Di layar utama, setelah kamu membuka kunci, hanya ada satu wallpaper pilihanmu, tapi di layar kunci akan selalu berbeda-beda wallpapernya. Saya sendiri kurang suka karena beberapa wallpaper ini menurut saya biasanya terlalu random dan tidak sesuai dengan yang saya inginkan sebagai wallpaper. Secara pribadi, saya juga tidak terlalu peduli untuk memiliki hal-hal seperti entahlah koper atau kuku wanita yang dicat sebagai wallpaper saya atau tembok bata dan semacamnya sebagai wallpaper. Selain itu, jika kamu punya pasangan, ini juga mungkin bukan pilihan terbaik jika dipikir-pikir. Kadang-kadang kamu akan mendapatkan gambar seorang wanita, mungkin sedang yoga. Dan saya tidak bisa membayangkan cara pulang ke rumah yang lebih buruk dari itu. Dan itu juga cukup signifikan. Melihat sekilas, kamu tahu seorang wanita sedang yoga yang bahkan saya tidak kenal siapa, karena itu hanya muncul sekali. Lalu gambar itu menghilang begitu saja, tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang saya punya... Pasangan saya berteriak sekencang-kencangnya, siapa sih perempuan murahan itu? Saya memang menghargai ketenangan dan kedamaian, jadi saya akan melewatkan yang satu ini. Sekarang hasil wallpaper membaik, dan saya jarang menemukannya, tapi masih ada beberapa yang aneh. Anda punya opsi di pengaturan untuk menyesuaikan jenis wallpaper yang muncul jika ingin menggunakan fitur ini. Ngomong-ngomong, mendekati akhir kita juga punya peluncur ShadeX, atau pada dasarnya tata letak aplikasi. Jadi kamu bisa memilih semua aplikasi ada di layar utama, atau kamu punya laci aplikasi yang bisa diakses dengan menggeser ke atas. Dan aplikasi-aplikasi tersebut diurutkan secara alfabetis. Dan Xiaomi juga memiliki laci aplikasi di bagian atas dengan kategori-kategori tertentu. Jadi kamu bisa memilih setiap kategori seperti komunikasi, hiburan, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi juga diurutkan ke dalam kategori-kategori tersebut, sehingga sedikit lebih mudah untuk mengaksesnya dengan cara itu. Saya akan tetap menggunakan laci aplikasi karena itu yang saya sukai. Selanjutnya, kita punya navigasi sistem, bisa dengan gestur atau tombol. Pilih saja yang kamu suka. Saya akan tetap menggunakan gestur. Untuk tata letak aplikasi terbaru, saya sebenarnya lebih suka yang horizontal. Menutup aplikasi di sini, menurut saya, terasa sedikit lebih mudah dengan menggesernya ke atas dengan cepat. Yang ini kamu hanya bisa geser ke samping kedua arah. Jadi saya kurang suka karena ini jauh lebih cepat dengan 2 kali geser. Jadi itu yang akan saya pilih. Dan pada dasarnya, pengaturan sudah selesai. Namun ada satu aplikasi terakhir yang tidak muncul selama proses pengaturan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda cara memindahkan semua data Anda dari perangkat lama ke perangkat ini. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah, selagi proses ini masih berlangsung, ambil ponsel lama Anda, buka Play Store atau App Store, baik Apple atau Android tidak masalah, dan unduh aplikasi bernama Mi Mover. Jadi MI.
Space Mover adalah aplikasi yang akan Anda gunakan untuk memindahkan semua data dari satu perangkat ke perangkat lain. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk memindahkan semua jenis data seperti aplikasi, kontak, riwayat panggilan, pesan, dan lain-lain, semua jenis aplikasi, beserta data aplikasi, dan pembaruan aktualnya. Tidak seperti Google dan di ponsel ini, setelah Anda memiliki Mi Mover di perangkat lama Anda, di sini Anda hanya perlu menemukan Mi Mover yang akan berada di aplikasi sistem tepat di sini. Setuju? Lalu pilih bahwa ini adalah perangkat baru, dan setujui apapun yang muncul, pilih perangkat yang sesuai dengan perangkat lama Anda di sini. Nah, jika Anda memiliki perangkat Xiaomi sebagai ponsel lama Anda, maka Anda tidak perlu mengunduhnya. Aplikasi tersebut memang sudah disediakan di perangkat sama seperti yang satu ini, jadi intinya seperti itu. Jadi, jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.